Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Desnita, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu juga adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu sejatinya adalah sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap yang pertama, peserta didik itu hanya sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, nilai peserta didik harus mencapai KKM. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru, bukan pada peserta didik. Yang keempat, saya tidak peduli peserta didik paham atau tidak. Yang kelima, saya hanya meminta peserta didik menghafal. Dan yang keenam, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak peserta didik saya tidak tuntas evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa ada beberapa langkah yang harus saya perbaiki. Yang pertama, saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh karena murid itu sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya transformasi ilmu belaka. Yang kedua, saya harus memperhatikan semua aspek pembelajaran mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Yang ketiga, guru itu sebagai fasilitator dan guru harus mempunyai sifat ikhlas dan sabar dalam mempelajari karakteristik murid. Yang keempat, memberikan kesempatan tumbuh sesuai kodrat dan memberi ruang kepada murid. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid-murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran itu bukan menuntut tetapi menuntun. Yang keempat, memahami dan mengenali karakter peserta didik. Yang kelima, menggunakan metode yang bervariasi. Yang keenam, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang ketujuh, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran. Dan yang kedelapan, memperbaiki praktik pembelajaran. Demikianlah pemaparan, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Desnita, salam guru penggerak.